semangat ya, dalam keadaan sehat juga. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Oke, mungkin Pak mengecek kehadiran dulu ya. Apakah semuanya masuk? Apakah ada juga yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Pak mau refleksi dulu nih terkait materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat gitu kan? Ada yang masih ingat materi kemarin kita bahas tentang apa? Izin, Pak. Ya, silakan. Materi minggu lalu itu membahas tentang demokrasi di Indonesia, Pak. Oke, baik. Masih ingat ya, benar sekali bahwasanya kita pada minggu lalu membahas tentang demokrasi, dimulai dari prinsip demokrasi, jadi demokrasi, macam-macam demokrasi seperti demokrasi Pancasila gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi minggu lalu kalian masih ingat. Dan untuk materi hari ini mungkin kemarin sudah Pak suruh kalian untuk membaca materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang tahu materi kita hari ini membahas tentang apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Namanya. Jadi kita pada hari ini akan membahas terkait dengan pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara, Pak. Oke, baik, benar sekali ya. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita yang pertama anak semua dapat menelaah kedudukan Pancasila, dan yang kedua anak-anak dapat menelaah pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, itu ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mungkin sebelum Pak menjelaskan materi lebih lanjut, Pak ikut bertanya dulu nih untuk materi kita hari ini. Kemarin kan sudah Bapak sampaikan untuk membaca gitu ya. Nah, menurut anak-anak semua, kenapa Pancasila ini penting gitu, terutama dalam kehidupan bernegara gitu? Ada yang ingin menyampaikan argumennya? Ya, silakan. Nah. Jadi Pak, karena Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman masyarakat, Pak. Oke, benar sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin, Pak. Ya, silakan. Nah, silakan. Izin menambahkan jawaban dari White Helen, di mana karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pak. Oke, benar sekali ya. Bahwasanya yang disampaikan tadi benar semua bahwa Pancasila itu sangat penting gitu ya. Yang pertama karena Pancasila itu sebagai pedoman masyarakat Indonesia, baik itu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara gitu. Dan selanjutnya seperti yang anak sampaikan tadi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum gitu. Kenapa Pancasila penting? Karena sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila itu memiliki kedudukan yang paling tinggi gitu di antara sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan. Misalkan nih ada peraturan daerah, mungkin daerah membuat peraturan ataupun provinsi. Untuk pedomannya pasti tidak boleh menentang dari Pancasila, tapi sesuai dengan hierarki perundang-undangan gitu. Nah itu yang untuk pentingnya Pancasila dalam kehidupan negara itu dari yang disampaikan tadi. Oke, mungkin kita masuk ke materi selanjutnya ya, materi kita hari ini. Jadi kedudukan Pancasila itu sangat penting sekali gitu. Banyak sekali alasan-alasan mengapa Pancasila itu sangat penting. Yang pertama itu sebagai dasar negara. Mungkin tidak asing lagi ya anak-anak semua, Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Kenapa Pancasila jadi sebagai dasar negara? Karena Pancasila itu sebagai kaidah negara gitu. Jadi sebagai norma dasar yang fundamental. Artinya Pancasila itu sebagai pedoman gitu, pedoman masyarakat, berbangsa, dan bernegara gitu. Yang sebagaimana yang kita tahu bahwasanya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea 4. Selanjutnya itu Pancasila kenapa penting? Yang kedua itu ada sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang anak sampaikan tadi ya, bahwasanya yang penting itu Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi, yang artinya Pancasila ini menjadi pedoman untuk hukum yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa jadi kepribadian bangsa Indonesia?
Pancasila ini berkedudukan dan memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain gitu. Jadi Pancasila ini memiliki kedudukan yang tentunya tidak ada sama dengan bangsa lain seperti bendera, lambang negara, bahasa, dan itu mempunyai ciri khas sendiri. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ciri-ciri dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, di bagian ini ada yang mau menjelaskan Pancasila itu sebagai ciri-ciri dan tujuan bangsa Indonesia? Ada yang menjelaskan apa maksudnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Nak. Nah, Pak, jadi Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia ditandai dengan termuatnya isi Pancasila di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, di dalam konteks ini Pancasila itu menjadi tujuan bangsa, di mana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Pak. Oke, baik, benar sekali ya yang disampaikan anak semua bahwa Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia gitu ya. Kenapa dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Pancasila itu juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terdapat pada untuk tujuannya cita-cita terdapat pada alinea ketiga dan untuk tujuannya itu terdapat dalam alinea keempat. Mana tujuan dari Pancasila ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan untuk cita-citanya itu menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu Pancasila itu sebagai pandangan dasar bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya memberikan petunjuk gitu, memberikan petunjuk bahwa Pancasila memberikan petunjuk dan persatukan karena kita tahu bahwasanya Indonesia itu terdapat berbagai multi etnis, multi agama, jadi di sini Pancasila berperan sebagai pemersatu gitu. Mungkin itu ya untuk materi kita pada hari ini. Mungkin anak-anak ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan jika ada. Ada yang kurang jelas? Oke, sebenarnya tidak ada ya. Oke, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, Pak minta satu orang nih untuk menyimpulkan gitu, apa yang kita dapatkan hari ini, mungkin intinya saja gitu. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Namanya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa memang sangat penting sekali Pancasila dalam kehidupan bernegara. Banyak alasan yang melatar belakanginya seperti Pancasila penting karena sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai masyarakat perlu mengamalkan dan mempelajari tentang arti Pancasila ini, Pak. Baik itu dalam kehidupan masyarakat sendiri maupun dalam kehidupan bernegara. Oke, baik. Benar sekali ya. Terima kasih kepada Nabila yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Inilah ya materi kita hari ini tentang pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Mulai dari kenapa penting, karena sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia gitu. Dan mungkin itu ya untuk materi kita pada hari ini. Mungkin kita cukupkan ya, kita lanjutkan ke minggu depan dengan materi yang sama. Mungkin Pak izin memberikan penugasan buat kalian ya. Silakan mungkin buka buku cetaknya halaman 34 sampai 35. Itu ada penugasan pilihan ganda dan uraian. Nanti silakan dijawab dan untuk minggu depan kita akan bahas sama-sama ya. Mungkin itu ya anak-anak semua. Terima kasih untuk partisipasinya